Anda adalah seorang dokter, manusia yang punya pendidikan, manusia yang bisa membedakan apakah ijazah itu asli atau palsu. Manusia yang punya nalar, sehingga cara berpikir Anda semestinya lebih baik dan lebih bijaksana bila dibandingkan dengan saya. Apakah Ikatan Dokter Indonesia tidak bisa mengevaluasi manusia yang cara bicaranya seperti orang sakit jiwa ini? Yang cuitannya selalu menebar fitnah sana-sini, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia ini? Lalu, apa kira-kira tujuan memfitnah seorang pemimpin bangsa ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di channel YouTube Sainai TV. Saudara, keaslian ijazah kuliah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo kembali diragukan oleh sejumlah pihak. Salah satu pelaku yang ikut memviralkan perkara ini adalah Dr. Tifa, yang tampaknya ada masalah serius dengan isi hatinya, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan logika sehatnya. Sebagai orang pintar, manusia macam Dr. Tifa ini sampai tidak bisa berpikir jernih, sehingga dengan mudahnya menuduh soal keaslian ijazah Jokowi yang jelas-jelas pernah menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Logika berpikir yang mau kita gunakan, masa sih kampus besar seperti UGM akan diam saja seandainya benar tudingan bahwa ijazah Jokowi itu aspal alias asli tapi palsu, yang bisa mencoreng nama kampus terkenal di Indonesia itu sendiri? Jika tudingan Dr. Tifa benar, masa sih pihak yang diberi otoritas buat mengecek keaslian ijazah Jokowi saat mendaftar sebagai capres pada tahun 2014 dan tahun 2019 itu lalai atau gagal mengecek keaslian ijazahnya? Masa iya ngecek keaslian ijazah tidak cukup dengan durasi waktu 5 tahun? Atau jika dihitung mundur dari tahun sekarang berarti 8 tahun? Cuma rasanya percuma juga jika kita merespon soal kasus-kasus berisi fitnah semacam ini yang pelakunya tidak pernah diseret ke meja hijau. Jika sekarang ada oknum A melakukannya, maka besok atau lusa atau 5 tahun lagi hanya akan berganti orang saja yang menjadi pelakunya. Materi tudingannya akan tetap sama seperti tudingan-tudingan lain kepada Joko Widodo selama ini. Jadi, sesekali saya sih berharap agar pihak kampus, dalam hal ini UGM, bisa melaporkan dan membawa pelaku unggahan atau cuitan soal ijazah Jokowi ini sampai ke pengadilan. Soal bukti-bukti kan pasti sangat mudah disediakan oleh pihak kampus. Lah memang benaran pernah kuliah di sana. Apalagi Dr. Tifa ini lulusan UGM juga, yang entah kesambit roh apa malah seperti menabuh genderang perang dengan alma maternya sendiri itu. Kalau sudah begitu, apalagi pelakunya sampai masuk penjara? Barulah ada efek kejut dan peringatan agar kedepannya siapa saja akan berpikir keras sebelum menyampaikan informasi menyesatkan dan bernada fitnah kepada pemimpin negerinya sendiri. Atau kalau bukan UGM, ada pihak lain yang bisa melaporkan tudingan berisi fitnah ini ke pihak kepolisian. Bisa dari Ikatan Alumni UGM atau kelompok lain yang memiliki cukup bukti
supaya pelaku bisa segera dipanggil dan diproses hukum, supaya ada efek jerahnya. Bagaimana menurut para penonton kanal YouTube Sainai TV soal isu lama yang kini mencuat lagi? Kira-kira agenda apa yang akan dituju karena Jokowi kan nggak bisa maju lagi sebagai Capres 2024? Apakah ada pihak yang ingin mendowngrade Jokowi dan PDIP melalui tudingan ijazah aspal itu? Silakan tinggal kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. God bless you all. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.